India dan Tiongkok. Sejarah mencatat bahwa kaum pedagang memegang peran penting dalam penyebaran agama dan kebudayaan Islam. Mereka menyebarkan agama Islam sambil berdagang. Para pedagang itu tinggal di tempat di pesisir karena menunggu datangnya angin musim. Pada saat menunggu datangnya angin musim, terjadilah pembaharuan antar pedagang dan penduduk pribumi setempat. Dalam pembaruan dengan penduduk setempat, mereka saling memperkenalkan adat istiadat, budaya, dan agama. Berikut sedikit catatan masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama, pada tahun 1081, Islam masuk ke Kesultanan Tidore. Pada tahun 1297, masuk di Malikus Saleh di Aceh, dan 1360 Islam masuk di tanah Papua, yaitu di Fakfak. Dan pada tahun 1481 Islam masuk di Wali Songo di Jawa, dan tahun 1723 masuk di Kesultanan Siak di Riau. Bapak Ibu, jadi bukan Islam yang masuk di Fakfak sudah cukup jauh. Kalau dibandingkan dari Kesultanan Tidore baru masuk ke Fakfak kurang lebih 279 baru Islam bisa masuk ke tanah Papua. Hadirin yang saya banggakan, berdasarkan sekelumit paparan di atas dapat dijelaskan dalam penyebaran Islam, para mubalik dengan digerakkan oleh Allah Tuhan yang Maha Kuasa, mereka bergerak dari wilayah Nusantara bagian barat menuju wilayah bagian timur, termasuk juga di daerah Fakfak yang dulu disebut dengan ungkapan Wanen atau Woni. Dan dua nama ini menunjuk kepada daerah Rumbati. Islam yang masuk ke Fakfak lewat Rumbati ini dibawa oleh para mubalik dengan misi peradaban kemanusiaan yang rahmatan lil alamin. Islam datang ke tanah Papua diawali dari Fakfak. Ini bukan dengan menghancurkan tatanan adat istiadat yang ada, akan tetapi adat istiadat yang ada dilestarikan dan diperkuat dengan muatan-muatan agama yang sesuai dengan syariat agama. Seperti contoh konsep kerukunan toleransi dalam kehidupan, yang bahasa Fakfak dengan istilah Ido-Ido Manina Jojor, satu tungku tiga